Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah bersih itu sehat. Dengan subtema mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau bersih, keadaan terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Artinya, jika kita terkena hadas, maka kita tidak boleh melakukan suatu ibadah hingga keadaan kita suci. Hadas terbagi atas dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Jadi, apapun yang keluar dari anggota tubuh, baik itu benda cair, benda padat, ataupun gas, itu semua termasuk hadas kecil. Seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Selanjutnya adalah hilang akal. Hilang akal yaitu kondisi atau keadaan seseorang yang sedang tidak sadar, baik itu karena tidur, mabuk, ataupun pingsan. Kemudian bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan, yaitu apabila kulit kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka kita terkena hadas kecil. Selanjutnya, menyentuh kemaluan, yaitu baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan demikian, jika kita
mengalami salah satu yang di atas, maka kita terkena hadas kecil. Dan cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Adapun hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah sebagai berikut. 1. Keluarnya air mani, yaitu bagi laki-laki, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua adalah jima', yaitu hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga adalah haid atau datang bulan, yaitu bagi perempuan dan biasanya terjadi dalam 1 bulan sekali. Yang keempat adalah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Yang kelima, meninggal dunia, yaitu orang yang meninggal dunia maka wajib dimandikan. Siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah orang yang masih hidup. Dengan demikian, jika kita mengalami salah satu yang di atas, maka kita terkena hadas besar. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Yang kedua adalah najis. Najis merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan ibadah seorang muslim. Adapun macam-macam najis dan cara mensucikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah disebut juga dengan najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun yang belum makan kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya adalah dengan memercikan air sekali percikan saja kepada bagian yang terkena najis. Meskipun masih terdapat bekas najis yang melekat, akan tetapi najis tersebut sudah dianggap bersih atau suci. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah disebut juga dengan najis sedang. Contohnya, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang serta manusia. Cara mensucikannya adalah membersihkan terlebih dahulu benda yang terkena najis, kemudian menyiramnya dengan air sampai benar-benar bersih, baik itu rasanya, baunya, ataupun warnanya. Najis mutawassithah terbagi atas 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang kita yakini ada, tetapi najis tersebut tidak nampak atau tidak terlihat oleh kita, baik zatnya maupun sifatnya. Misalnya, air kencing yang sudah kering, sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya adalah mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Selanjutnya, najis ainiyah, yaitu
najis yang masih ada zatnya dan sifatnya, baik itu rasanya, baunya, atau warnanya. Cara mensucikannya adalah membuang kotoran atau najis tersebut, kemudian mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang ketiga, najis mughaladah. Najis mughaladah disebut juga najis berat. Contohnya, air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersih badan. Badan kita harus suci dan bersih, yaitu dengan cara mandi dan berwudu. Yang kedua, bersih pakaian. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci dan bersih. Selanjutnya, bersih tempat. Tempat yang digunakan untuk sholat juga harus suci dan bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan dalam seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita juga harus bersih. Bersih badan artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan dapat kita lakukan dengan cara mandi, berwudu, memotong kuku, gosok gigi, dan lain sebagainya. Kemudian, bersih pakaian. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang kita pakai seperti baju, celana, topi atau peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, dan lain sebagainya harus bersih. Kemudian, bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, dan lain sebagainya, itu juga harus bersih. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan perbedaan suci dan bersih. 2. Sebutkan 3 hal yang harus disiapkan sebelum sholat. 3. Sebutkan 5 penyebab hadas kecil. 4. Sebutkan 5 penyebab hadas besar. 5. Sebutkan macam-macam najis dan jelaskan cara mensucikannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.